Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap sukacita. Hari ini berjumpa kembali bersama Miss Pini di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi buku fiksi dan non-fiksi bagian 2. Tapi sebelumnya Miss Pini ingin mengingatkan kembali fokus karakter kita pada semester ini adalah karakter keramahan. Miss Pini berharap kalian menerapkan karakter keramahan ini dalam kehidupan kalian sehari-hari dan dapat menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kalian. Nah, anak-anak, buku fiksi dan non-fiksi bagian 2 ini membicarakan tentang bagaimana menelaah unsur-unsur dan menyajikan tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. A. Menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi terdiri dari unsur-unsur seperti jilid, kata pengantar, daftar isi, dan uraian isi buku. Khususnya, buku non-fiksi dilengkapi pula dengan daftar pustaka, glosarium, dan indeks. Jilid buku memuat judul buku, penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan edisinya. Yang selanjutnya, kata pengantar. Kata pengantar berisikan penjelasan tentang isi buku secara keseluruhan, latar belakang, dan tujuan penulisan serta manfaat isi buku. Di samping itu, kata pengantar sering disertai dengan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa di dalam penulisan buku itu. Selanjutnya, daftar isi menjelaskan judul-judul bab dan subbab yang disusun secara berurutan beserta halamannya. Isi buku terdiri atas beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Dilanjutkan dengan daftar pustaka. Daftar pustaka berupa daftar buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang digunakan sebagai sumber penulisan dari buku itu. Kemudian glosarium. Glosarium berupa daftar istilah penting yang digunakan dalam buku itu beserta penjelasan artinya. Indeks berupa daftar kata atau istilah penting yang digunakan di dalam buku itu beserta halaman penggunaannya. B. Menyajikan isi tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Aspek-aspek yang dapat dijadikan pembahasan atas hasil membaca sebuah buku adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada identitas buku. Yang kedua, jenis buku dan struktur penyajiannya. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan buku. Dan berikut adalah penjelasannya. Pertama, identitas buku. Identitas buku berisi penjelasan tentang suatu buku tidak hanya menyangkut isinya saja, tetapi juga pihak yang menerbitkan, waktu dan tempat terbit, ketebalan buku atau bab dan halaman, serta pengarang atau penulis buku. Yang kedua, jenis dan struktur penyajiannya. Di sini kita perlu menjelaskan jenis buku itu, apakah buku itu merupakan buku fiksi atau non-fiksi. Kemudian, pada bagian ini kita dapat memulainya dengan mengemukakan tema, apa yang ingin disampaikan dalam buku itu. Demikianlah pertanyaan yang harus kita jawab untuk mengawali pembahasan tentang isi sebuah buku. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan buku.
Berbicara mengenai keunggulan dan kelemahan buku, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu memperkenalkan organisasinya. Organisasi adalah kerangka buku itu, yaitu hubungan antara satu bagian dan bagian lainnya. Apakah hubungan itu harmonis, jelas, dan memperlihatkan perkembangan yang masuk akal? Kemudian bahasa yang digunakan di dalam buku itu, dan yang terakhir adalah layout dari buku yang kita baca. Nah, sekian materi yang dapat Miss Pini sampaikan. Semoga kalian dapat memahami materi yang Miss Pini jelaskan dengan baik. Dan adapun hal yang dapat kita pelajari dari mempelajari buku fiksi dan non-fiksi ini, kita bisa menjadi pembaca yang bijak, tidak hanya sekadar membaca, tetapi kita bisa memberikan informasi yang akurat kepada pembaca. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami apa yang telah Miss Pini jelaskan, Miss Pini akan melampirkan kuis atau latihan soal pada Google Classroom. Nanti linknya Miss Pini akan share, baik itu di Google Classroom maupun di WhatsApp Group. Untuk hari ini Miss Pini cukupkan sampai di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.